Bab 442, Pertempuran Kapal Raja. Hahaha, haha. Tawa tiba-tiba Buddha Jigong mengejutkan para master yang tak terhitung jumlahnya dari Kyushu dan 4 penjuru dunia. Namun kemudian orang-orang bahkan lebih terkejut lagi. Di belakang Buddha yang ceroboh, sekelompok anak muda tertawa terbahak-bahak. Yang lebih keterlaluan lagi, sekelompok orang itu meneriakkan kata-kata kepada Yaksa Banzu secara bersama-sama. Babi, 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 titik. Semua orang tercengang. Dari mana kelompok anak muda ini berasal? Beraninya kau berteriak pada Yaksa Banzu seperti itu. Kata itu sungguh tidak senonoh. Apakah kamu benar-benar seberani itu? Hidung Yaksa Banzu hampir bengkok karena marah. Dia, Yaksa Banzu, lahir di zaman kuno dan memiliki kekuatan magis yang tak terbatas dan seni bela diri yang tak tertandingi. Bahkan orang-orang kuat yang juga Banzu tidak berani mempermalukannya seperti ini. Hahaha, hahaha, babi. Ini terlalu berlebihan. Kelompok orang itu sebenarnya memanfaatkannya. Mereka tertawa dan menunjuk hidungnya serta mengumpatnya, tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri sama sekali. Yaksa Banzu sangat marah karena 1 Buddha lahir dan 2 Buddha naik ke surga, hidungnya menyemburkan api, dan dia benar-benar ingin berteriak 3 kata, sialan. Gila, semua penonton merasakan hal ini, terasa sangat tidak nyata, sekelompok orang ini terlalu tidak bermoral. Mereka berani menyebut Banzu sebagai babi berkepala gemuk dan bertelinga besar, mereka pasti sudah lelah hidup. Seorang setengah leluhur yang begitu angkuh dan perkasa itu justru dimaki-maki babi oleh segerombolan junior di muka umum sambil ditertawakan. Itu sungguh tidak masuk akal dan membuat orang tertawa. Akan tetapi, segerombolan anak muda itu tiba-tiba berhenti tertawa, dan menatap ke arah biksu ceroboh yang berdiri bersama Xiao Chen dengan raut wajah sedih. Guru Buddha, kami tidak mempermainkan orang seperti ini. Mengapa Anda menahan kata-kata itu lagi? Guru Buddha, apakah Anda ingin membunuh kami? Jin Sanyi, Niu Ren dan yang lainnya penuh dengan kebencian. Mereka terus mengeluh kepada Master Jigong dengan suara pelan. Mereka merasa sangat gelisah dalam hatinya, karena tatapan mata yaksa tua yang ada di hadapannya itu seakan-akan ingin membunuh orang, begitu dingin dan menakutkan. Banzu terlalu kuat, jika kau bertindak gegabah, kau akan gagal. Master Jigong berkata sambil tersenyum, selalu ada kesempatan. Jangan cemas, hai semut-semut, kalian semua akan berubah menjadi debu. Yaksa Banzu menjadi marah dan menamparkan langit. Tiba-tiba muncullah sebuah telapak cahaya yang besar di angkasa bagaikan sebuah gunung dan menghantamnya. Dengan kekuatan penghancur tak terbatas, itu cukup untuk menghancurkan Gunung Kunlun. Yaksa tua, kau terlalu kejam. Tian Waitian tersenyum tenang dan melambaikan lengan bajunya ke langit perlahan. Dengan suara mendesing, angin kencang bertiup dan menghancurkan telapak tangan ringan itu hingga berkeping-keping. Orang luar itu, yang kekanak-kanakan seperti manusia, tertawa keras dan berkata, semuanya, ayo pergi ke laut terlarang di alam abadi. Setelah itu, dia melambaikan tangan kecilnya yang lembut, dan tiba-tiba ruangan itu hancur berkeping-keping. Dia menyingkirkan Xiao Chen dan yang lainnya, dan memasuki alam abadi terlebih dahulu. Laut Cina Selatan di alam Changsheng sungguh menakjubkan dan luas. Laut terlarang bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah air keemasan tergantung di lautan luas. Itu mempengaruhi pikiran orang dan merusak jiwa para praktisi. Ada kekuatan jahat yang sedang bekerja. Para guru dari Jeushu dan keempat penjuru dunia muncul pada saat yang sama di atas lautan emas. Langit penuh dengan sosok-sosok dan orang-orang kuat ada di mana-mana. Begitu padatnya, dapat dibayangkan berapa banyak guru yang datang. 5 leluhur set.
Engah terkuat yang datang bersama cahaya adalah leluhur setengah sura, leluhur setengah yaksa, raja kerangka, surga di luar surga, dan manusia di luar manusia. Dan ini baru yang ada di permukaan, siapa tahu masih banyak lagi yang tersembunyi. Belum lagi para master di bidang lainnya. Aohou, suara tumpul itu seakan merasuk ke dalam pikiran orang-orang kuat itu, menggetarkan hati mereka dan membuat mereka gemetar ketakutan. Angin bertiup kencang, dan ombak di laut terlarang yang keemasan membubung tinggi ke angkasa. Di kejauhan, tengkorak besar seukuran gunung mengambang di laut, menunggangi angin dan ombak, membuat laut terlarang semakin luas. Kapal raja lebih besar dari sebelumnya dan tampak membesar setiap tahun. Tengkorak hitam itu begitu agung sehingga membawa rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang dan membuat jiwa mereka gemetar. Tak ubahnya gunung-gunung tersohor di dunia yang menjulang tinggi dan megah. Suara dengungan yang dihasilkannya bagaikan ratapan hantu, atau seperti lagu kiamat untuk runtuhnya langit dan kehancuran dunia. Banyak orang merasa jiwa mereka akan hancur. Kapal raja itu seolah-olah dirasuki roh, yang merasakan kedatangan para dewa dan memancarkan gelombang yang begitu menakutkan. Beberapa semi leluhur buru-buru memisahkan ruang dan memblokir suara duka yang merusak di bawah langit, yang membuat semua orang merasa sedikit lebih baik. Dengan cara ini, kapal sang raja perlahan-lahan menjadi tenang dan mengapung di lautan keemasan, bagaikan monster penghancur dunia kuno yang tertidur sebentar. Apakah Xiao Chen benar-benar ingin bertarung dengan Yaksa Banzu di kapal raja? Dia baru saja mencapai alam tertinggi. Ini sama saja dengan mencari kematian. Bahkan seorang Banzu tidak akan berani memasuki kapal raja dengan mudah. Kudengar ada dewa jahat di dalam yang dapat menghancurkan dunia. Kamu salah. Tidak ada dewa jahat di dalam. Yang ada hanya jiwa yang abadi. Tidak peduli apa yang ada di dalamnya, yang pasti itu adalah tempat yang bahkan Banzu tidak mau masuki. Apakah Xiao Chen gila? Apakah dia ingin menyeret Banzu bersamanya? Semua orang membicarakannya. Tak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa yang ada di dalam kapal raja. Semua ini diketahui dari para pendahulu mereka. Para dewa Zeushu dan keempat dunia semuanya menantikan kedatangan beberapa semi leluhur di sini. Seorang semi leluhur akan memasuki kapal raja untuk pertempuran yang menentukan, yang pasti akan mengungkap tabir misteri bagi semua orang. Xiao Chen turun dan berdiri di kapal raja, dan berkata, Yaksa Banzu, kumohon. Apakah kamu yakin benar-benar ingin bertarung di kapal raja? Wajah yaksa tua itu terlihat agak jelek, dia tidak begitu jelas apa yang ada di baliknya, namun dia telah mendengar banyak rumor mengerikan dari zaman dahulu hingga sekarang. Ya, baiklah, tamu harus mengikuti keinginan tuan rumah. Kamu masuk dulu. Yaksa Banzu menyeringai. Menurut informasi yang dia miliki, semut di depannya mungkin akan hancur begitu dia masuk. Baiklah, Xiao Chen hanya mengatakan satu kata. Langit dipenuhi sosok manusia dan para dewa mengawasi segalanya. Kilatan cahaya putih menyambar turun dari langit bagaikan kilat, dan seekor binatang kecil seputih salju hinggap di bahu Xiao Chen. Keketik malu membuka Paradise Lost di depan semua orang. Xiao Chen melesat masuk. Di kedalaman Paradise Lost, binatang kecil itu menyerahkan pohon suci berwarna-warni itu kepada Xiao Chen. Daun giok biru ketujuh telah tumbuh dan bening seperti kristal. 7 daun giok itu berkilauan dengan cahaya yang indah, dan tampaknya mengandung kekuatan yang tak berujung. Di atas kepala Xiao Chen, 7 daun pohon suci kecil itu menjatuhkan 7 sinar cahaya bagaikan sutra, lalu mengalirkan kecemerlangan tak berujung, melindunginya dari dalam. Melihat pemandangan ini, Xiao Chen tiba-tiba merasa lebih percaya diri. Dia perlahan-lahan menenangkan
diri dan memasukkan pohon suci itu ke dalam tubuhnya, membiarkannya berakar di organ dalam dan pembuluh darahnya, menyebabkan permukaan tubuhnya memancarkan cahaya ilahi 7 warna. Kemudian dia berjalan ke bagian terdalam Paradise Lost, di mana ada patung batu yang berdiri dengan tenang. Itu adalah patung batu dewa leluhur yang ditusuk oleh 24 pedang. Tidak lagi sebesar dulu, kini telah menyusut menjadi 10 meter tingginya, tetapi aura kemegahannya tetap tidak berubah. Semua retakan di atasnya telah sembuh, tidak meninggalkan jejak apapun. Patung batu ini sama persis dengan Xiao Chen, dan sangat mirip dengan manusia, seakan-akan merupakan makhluk hidup sungguhan. Ada semburan cahaya yang mengalir di atasnya, dan 23 pedang dimasukkan ke tubuhnya, yang semuanya dipegang di tangannya, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Saat itu, melihat bahwa energi spiritual di surga yang hilang dapat memelihara dan memperbaiki patung-patung batu, Xiao Chen meletakkannya di bagian terdalam dan tidak pernah menggunakannya. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Patung batu yang retak itu dikelilingi oleh warna-warna keberuntungan. Setelah menyusut hingga tingginya 10 meter, ia menjadi lebih hikmat, seolah-olah telah menjadi artefak suci spiritual. Aiya, binatang kecil seputih salju itu memiringkan kepalanya, menatap patung batu itu, lalu menatap Xiao Chen, dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, "Hati-hati." Dengan kilatan cahaya, Xiao Chen tenggelam ke dalam patung batu, dan kemudian tubuh suci yang telah disegel selama lebih dari 10 tahun ini benar-benar dibangkitkan. Seluruh Paradise Lost tampaknya dipenuhi dengan napas kehidupan yang sangat kuat. Boom! Boom, boom, Xiao Chen melangkah keluar dari surga yang hilang dan berdiri di kapal raja. Tubuh batu seperti itu langsung mengejutkan semua orang. Ini adalah tubuh pertempuran manusia batu. Buddha, Tuan Buddha, mohon bertindak cepat dan ubah yaksa tua itu menjadi seekor babi. Jika Xiao Chen benar-benar melawannya, itu akan seperti roti daging yang memukul anjing, dan tidak akan ada jalan kembali. Jin Sanyi tergagap di depan Dewa Jigong. Xiao Chen seharusnya baik-baik saja. Aku, Sang Buddha, pasti akan mengambil tindakan, tetapi sekarang bukan saat yang tepat. Jigong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya harap Anda bisa bersinar hari ini dan memberikan kejutan kepada semua orang. Niu Ren dan yang lainnya semuanya tertawa. Patung batu itu melompat ke langit, lalu turun dengan suara mendesing, menyerbu ke dalam tengkorak besar itu seakan-akan jatuh ke dalam lubang tanpa dasar. Setelah masuk, patung itu menjadi sunyi senyap. Dia masuk, dia benar-benar masuk. Bisakah tubuh dan jiwanya hancur? Langit dipenuhi dengan sosok-sosok padat, termasuk para pembudidaya, penyihir, dan berbagai binatang mitos. Misalnya, ada Pixiu, yang memiliki kepala naga, tubuh kuda, dan kaki unicorn dan berbentuk seperti singa. Ada Suani, yang dikelilingi kabut dan memiliki sisik, dan ada burung phoenix, yang bersinar dengan awan berwarna-warni. Dan para master dari ras lain seperti Yaksa, Asura, Malaikat, Kerangka, dan perang semuanya telah tiba. Semua orang menggunakan indera ketuhanan mereka untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak dapat mengintip ke dalam kapal tengkorak. Kaisar Yaksa, tokoh terkenal dari klan Yaksa dan seorang pria berambut putih, mencibir dan berkata, "Menurutku, tidak perlu bagi leluhur untuk memasuki tengkorak itu." Xiao Chen pasti sudah hancur berkeping-keping. Akan tetapi, tepat saat dia menyelesaikan perkataannya, suara Xiao Chen terdengar dari kapal raja berwarna hitam legam, berkata, "Yaksa Half Ancestor, silakan masuk." "Apakah kau mengulur waktu? Benarkah, kamu baik-baik saja? Tidak ada apa-apa di dalam." Semua dewa tampak terkejut. Yaksa Banzu mengerutkan kening.
Sekalipun dia memiliki kekuatan supranatural, ia tidak mau memasuki kapal raja dengan mudah. Namun keadaan sudah sampai pada titik ini. Dia meninggalkan jejak bayangan di tempat dan menyerbu tengkorak besar yang sebesar gunung. Boom! Pada saat ini, gelombang dahsyat yang mengguncang seluruh lautan melonjak keluar, bahkan awan-awan di langit yang jauh terguncang, dan para dewa di langit buru-buru mundur. Pedang batu besar terpotong dari dalam kapal raja dan menjatuhkan Yaksa Bansu hidup-hidup. Adegan ini sungguh mengejutkan. Seorang leluhur setengah dengan kultivasi luar biasa benar-benar dihancurkan oleh Xiao Chen yang bertubuh batu dengan satu pedang. Kekuatan macam apa ini? Jubah lebar Yaksa Bansu hancur berkeping-keping dan berhamburan di angkasa bagaikan kupu-kupu yang beterbangan. Kau, Yaksa Bansu sangat marah, berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu lagi. Dia terlalu ceroboh tadi. Ketika Xiao Chen yang menunggu di pintu masuk mengayunkan pedangnya ke arah tubuh batu itu, dia hanya mengarahkan jarinya, berpikir bahwa dia dapat membunuh lawannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa di depan semua orang, dia diayunkan oleh pedang itu dan terlempar keluar. Sungguh memalukan. Para dewa menjadi gempar, dan semua orang di langit merasa sulit mempercayainya. Pedang yang mengerikan. Seluruh dunia berguncang sekarang. Yaksa Half Ancestor ditebas dengan pedang. Luar biasa. Apakah aku melihatnya dengan benar? Seorang makhluk agung menjatuhkan seorang leluhur setengah. Langit mendidih. Pada saat yang sama, Tian Wei Tian dan Ren Wei Ren bergabung untuk memproyeksikan adegan pertempuran di dalam kapal raja ke langit sehingga semua orang bisa menonton. Pada saat ini, di dalam tengkorak besar seperti gunung, pertempuran telah benar-benar dimulai. Xiao Chen, tubuh batu setinggi 10 meter, seperti dewa perang, dan bahkan dapat mengguncang Bansu. Pedang batu besar di tangannya menyapu ke segala arah, tak terhentikan. Ledakan, pedang raksasa sepanjang hampir 6 meter itu langsung menebas pisau telapak tangan Yaksa Bansu. Rasanya seperti 10.000 gunung hancur dan menjatuhkan Yaksa Bansu ratusan meter jauhnya. Kau, darah Yaksa Bansu mengalir deras, dan keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Kekuatan yang keluar dari semut-semut di matanya berada di luar imajinasinya dan membuatnya sulit baginya untuk menanggungnya. Ini hanyalah tubuh petarung yang tak terkalahkan. Itu mengguncang lengannya sampai hampir mati rasa, dan seolah-olah menekannya. Reptil kecil, kau benar-benar mengejutkanku, tapi aku sudah lama menoleransimu. Yaksa Bansu tidak lagi berhadapan langsung dengan patung batu itu. Tubuhnya secepat kilat dan seilusi hantu. Kecepatannya mencapai ekstrim. Dia membentuk segel dengan tangannya dan terus menamparkan Xiao Chen. Bang-bang, suara yang memekakkan telinga terus terdengar. Yaksa Bansu memukul patung batu itu dengan lebih dari 100 jejak telapak tangan secara berurutan. Ini hanyalah serangan yang merusak. Betapa dahsyat dan dahsyatnya kekuatan telapak tangan Bansu. Akan tetapi, bertentangan dengan dugaan semua orang, batu itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah, dan tetap bertahan terhadap lebih dari 100 pukulan telapak tangan. Terlebih lagi, pedang batu besar sepanjang 6 meter itu berayun dan menghantam tubuh Yaksa Bansu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Bang! Yaksa Bansu terjatuh di tempat. Puff! Dia meludahkan seteguk darah, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Meskipun gerakan patung batu itu jauh lebih cepat daripada sebelumnya, tetap saja ia tidak sebanding dengan Yaksa Bansu. Ia harus menahan hujan serangan yang deras hanya untuk terkena pedang ini, yang mengakibatkan Bansu langsung terluka. Di angkasa para dewa tercengang dan tercengang, kemudian terjadilah kegemparan. Semua orang merasa itu sungguh tidak dapat dipercaya. Terlalu banyak kecelakaan hari ini.
Xiao Chen benar-benar membuat Banzu kehilangan muka. Buddha, 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 kapankah kau akan mengubah iblis tua itu menjadi seekor babi? Kami menantikan saat ketika kau bersinar terang. Jin Sanyi mulai bergumam nakal lagi. Waktunya belum tiba. Master Jigong menatap medan perang sambil tersenyum. Di dalam tengkorak besar itu, Yaksa Banzu memiliki wajah yang sangat dingin. Dia melangkah pelan di udara, maju ke depan, dan berkata dengan suara dingin, "Kau membuatku marah." Saat Banzu marah, gunung dan sungai akan kehilangan warnanya, dan akan ada jutaan mayat dan darah yang mengambang. Yaksa Banzu mengeluarkan raungan rendah, dan tubuh iblis tak terbatas muncul, seolah-olah dewa iblis penghancur dunia telah terbangun. Tubuhnya yang kurus dan kering terus mengembang, dan rambut hijau panjangnya menari-nari bagaikan sungai yang mengalir deras. Tidak ada yang bisa diserbu, semuanya akan dihancurkan. Dia mengulurkan cakar besar dan mencengkeram tubuh batu Xiao Chen. Baginya, dia kebal terhadap semua serangan dan tidak ada serangan yang dapat mendekatinya. Bagi musuh, segalanya akan hancur. Keterampilan ajaib seperti itu, bahkan di antara para semi-leluhur, dapat dikatakan mengejutkan dunia dan membuat hantu menangis. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Xiao Chen tidak menyerang. Sebaliknya, ia memilih untuk tenggelam dalam tengkorak dan bergegas menuju area kegelapan tak berujung. Yaksa Banzu mencibir dan mengejarnya, namun semakin dekat dia, semakin tidak enak badan yang dia rasakan. Di bagian terdalam tengkorak, kekuatan penghancur sedang melonjak, dan aura pembunuh bahkan membuat semi-leluhur merasakan jantung berdebar-debar, seolah-olah dewa yang dapat menghancurkan dunia di penjara di bawahnya. Di dunia luar, gambaran di langit menjadi kabur, dan Banzu tidak mampu memantulkan pemandangan di bagian terdalam tengkoraknya ke langit. Yaksa Banzu ragu-ragu sejenak, dan untuk beberapa alasan dia merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahwa fluktuasi hebat itu bahkan lebih mengerikan. "Apa yang kau lakukan, semut?" Yaksa Banzu terkejut dan marah. Dia mendapati bahwa hanya beberapa meter jauhnya, Xiao Chen dengan lembut memegang mayat kering di telapak tangannya yang besar, lalu menamparnya dengan keras ke arahnya. Sumber kehancuran adalah mayat jahat itu. Bab 443 menyapu para semi-leluhur. Tengkorak besar itu sebanding dengan gunung, dan bagian dalamnya sangat luas, tetapi pada saat ini, setiap inci ruang dipenuhi dengan aura dingin dan suram, dan bahkan setengah leluhur merasa ketakutan. Ledakan, Xiao Chen, si tubuh batu, memegang mumi di tangannya, menamparnya dengan keras. "Kamu gila." Yaksa Banzu melihat semuanya dengan jelas dan sangat merasakan kengerian mayat jahat itu. Kekuatan semacam itu membuatnya merasa menyeramkan. Boom! Gelombang energi yang mengerikan keluar dari kapal raja, dan aura pembunuh yang tak tertandingi menembus langit dan bumi. Dari kejauhan, tampak seperti api hitam yang membubung ke langit. Langit dan bumi bergetar, dan laut terlarang yang keemasan bahkan lebih bergolak, dengan ombak yang membumbung tinggi ke angkasa. Semua ini karena tengkorak besar di laut. Tengkorak hitam bagaikan gunung itu bergetar hebat saat ini, mengguncang seluruh laut Cina Selatan dan menyebabkannya bergemuruh. Para dewa mundur, semuanya melarikan diri untuk menyelamatkan diri pada kesempatan pertama yang memungkinkan dan bersembunyi di langit yang jauh. Semua ini terlalu menakutkan. Ia sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh dewa dan setan. Laut terlarang berwarna emas itu sungguh ganas. Ah! Raungan Yaksa Banzu terdengar dari kapal raja, suaranya penuh amarah dan ketakutan. Bang! Tengkorak hitam besar itu tiba-tiba melompat keluar dari laut, berguling jauh di langit, lalu jatuh ke laut dengan suara,
plop. Dalam momen singkat itu, langit dan bumi kehilangan warnanya, angin dan awan berubah drastis, seolah-olah kiamat telah tiba. Energi yin yang kental, seperti cairan hitam, mewarnai langit dan bumi menjadi hitam, seolah-olah akan menelan seluruh dunia. Oh, suara rintihan memilukan itu bergema di seluruh laut Cina Selatan, membuat semua dewa merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Itu seperti elegi untuk akhir dunia, menyebabkan orang-orang merasa putus asa dan takut. Ah! Yaksa Banzu menjerit keras lagi, yang langsung membuat para dewa merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Di dalam kapal raja, separuh tubuh Yaksa Banzu ditutupi tulang, seperti sapi yang sedang disembelih, dan daging di bagian kanan tubuhnya telah dicukur bersih. Tubuh batu telapak tangan kanan Xiao Chen juga retak total. Tubuh batu yang dapat menghalangi dewa leluhur dari dunia lain, meskipun sebagian besar esensinya telah hilang, tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan biasa, dan sekarang telapak tangan kanan hampir menghancurkannya. Tak jauh dari situ, mayat itu kurus kering, hanya ada lapisan kulit kuning yang menutupi tulang-tulangnya. Garis tulangnya terlihat jelas, dan rambutnya yang kuning berantakan seperti rumput kering. Itu adalah mayat jahat yang mengerikan dan membuat orang merasa seram. Semua fluktuasi energi yang mengerikan tadi berasal darinya, dan setengah dari tubuh iblis tak terbatas Yaksa Banzu dihancurkan olehnya. Ya, tadi, ketika Xiao Chen menghantamkannya ke arah Yaksa Banzu, mata mayat jahat yang tertutup rapat ini benar-benar bergetar, dan meledak dengan kekuatan penghancur. Meskipun sudah tenang pada saat ini, energi yin masih menyebar luas. Bahkan sang leluhur setengah pun merasakan tubuhnya kesakitan. Jika seorang kultivator biasa tinggal di sini bahkan hanya sedetik, kemungkinan besar dia akan langsung dihancurkan. Kau bermain api, reptil kecil. Wajah Yaksa Banzu sangat jelek, dengan separuh tubuhnya tertutup kabut darah. Dia menghabiskan esensinya untuk memperbaiki tubuhnya yang terluka. Namun, di bawah tekanan kekuatan yang tidak diketahui, ia menghabiskan 30% energinya untuk pulih dari luka-lukanya, dan kekuatan tempurnya turun secara signifikan. Di ruang tengkorak yang sunyi ini, getaran samar tiba-tiba mencapai telinga Xiao Chen dan Yaksa Banzu, dan jari kelingking tangan kiri mayat jahat itu benar-benar bergerak sedikit. Bagi master di level mereka, gerakan sekecil apapun dapat ditangkap dengan jelas. Yaksa Banzu dan Xiao Chen keduanya merasakan hawa dingin. Bisakah mayat dibangkitkan? Keduanya menghindarinya dari jauh. Sekarang, tanpa berpikir terlalu banyak, dapat disimpulkan bahwa ini pasti mayat tingkat dewa leluhur. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa melukai setengah leluhur? Xiao Chen dan Old Yaksa diam-diam memperhatikan pergerakan mayat jahat di kehampaan ratusan kaki jauhnya dan untuk sementara menghentikan pertarungan. Kapal sang raja begitu sunyi, lautan keemasan perlahan menjadi tenang, kegelapan antara langit dan bumi perlahan memudar, dan para dewa menghela napas lega. Semua yang baru saja terjadi terlalu mengerikan, dan mereka tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup mereka. Keheningan mematikan itu berlangsung lama, kemudian terdengar lagi gemuruh dari kapal raja. Yaksa Banzu bergerak. Dia menerkam ke arah Xiao Chen seperti hantu, dan kata-katanya yang menakutkan terdengar dingin dan kejam. Dasar kau, seekor reptil, kau malah membiarkan mayat jahat itu menyakitiku. Akan terlalu mudah bagimu jika aku membiarkanmu mati begitu saja. Tubuh Yaksa Banzu dikelilingi oleh cahaya hijau terang, menyilaukan seperti matahari, dan api dunia bawah yang tak berujung menyala. Di belakangnya, sebuah pintu misterius terbuka tanpa suara, dan saat pintu itu masuk, Xiao Chen pun ikut masuk. Boom! Pintu misterius itu tertutup rapat, dan kedua orang itu pun menghilang di dalam tengkorak.
Beberapa semi-leluhur dari dunia luar tidak dapat lagi merasakan napas mereka. Mereka semua mengerutkan kening, dan para dewa mulai berdiskusi. Kamu curang. Di ruang misterius, tubuh batu Xiao Chen menatap dingin ke arah Yaksa Banzu dan berkata, ini bukan lagi di kapal raja. Kau membawaku melintasi ruang dan keluar dari area pertempuran yang menentukan. Petik 2. Aku tidak bisa bergerak bebas di sana. Ini duniaku. Jadi aku bisa bertarung dengan tenang. Nikmati pertempuran ini perlahan-lahan. Aku ingin kau mengerti bahwa reptil akan selalu menjadi reptil. Tubuh batu yang keras sama sekali tidak berguna. Saat Yaksa Banzu selesai berbicara, dunia ini dengan cepat membesar dan ditampilkan secara realistis di depan mata Xiao Chen. Ada awan putih di langit, dan pegunungan tak berujung di bawahnya. Di dalam hutan purba, terdengar suara monyet melolong dan suara harimau mengaum. Nafas masa lampau menyerbu kami, seakan-akan kami kembali ke dunia purba. Semua gunung, sungai, dan bumi ada dalam kendaliku, dan semua reptil akan dihancurkan. Yaksa Banzu meraung, rambut hijaunya menari liar. Ratusan gunung di bawahnya menjulang satu demi satu dan melayang di belakangnya. Membunuh. Saat dia meraung, gunung suci setinggi 3000 meter, memancarkan cahaya ilahi 1000 kaki, menghantam Xiao Chen. Ledakan. Xiao Chen mengayunkan pedang batu besar di tangannya dengan kuat, membelah gunung suci menjadi dua bagian di tempat. Pedang itu menunjuk langsung ke Yaksa tua dan terus menebas ke depan. Kemanapun pedang menunjuk, angin bertiup kencang. Awan-awan di langit berguncang, lalu melonjak maju dengan liar. Bum bum bum, langit berguncang dan bumi pun bergetar. Ratusan gunung suci di belakang Yaksa Banzu semuanya berserakan, memancarkan tekanan luar biasa, dan menghantam ke arahnya dengan liar seperti kekuatan yang luar biasa. Ratusan gunung suci bagaikan meteorit dari luar angkasa, membelah langit, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh dunia, dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, semuanya terkonsentrasi pada satu titik, tubuh batu Xiao Chen. Meledak, tanpa cara untuk menghindarinya, Xiao Chen memegang pedang batu besar itu melintasi langit dan mengeluarkan raungan. Menyapu ke segala arah, energi pedang melonjak, dan gelombang pedang itu seperti lautan yang gelombang dan alam semesta yang berguncang. Bum bum, gunung suci yang berisi kekuatan yaksa semi leluhur terus-menerus terbelah oleh energi pedang di langit dan meledak di kehampaan. Langit penuh debu dan energi pedang. Batu-batu besar bersinar dengan cahaya dan pecah di mana-mana. Dapat dikatakan bahwa batu-batu beterbangan di udara dan ombak menghantam pantai. Dunia dipenuhi dengan energi pedang yang mengamuk dan hujan meteor. Akibat kekuatan yang berlebihan, tangan kanan batu Xiao Chen sudah retak dan hampir hancur total. Tetapi pada saat ini, cahaya warna-warni melesat keluar dari tubuhnya dan menyebar ke arah tangan batu, dan cahaya ilahi merekatkan telapak tangan yang patah itu menjadi satu. Bunuh dewa, Xiao Chen berteriak, dan telapak tangan kirinya menebas seperti pisau. Bayangan besar monumen surgawi muncul, menghancurkan banyak gunung suci dan menuju ke arah Yaksa tua. Kekuatan jurus pembunuh dewa, setelah dilakukan dengan tubuh pertarungan tak terhancurkan manusia batu, meningkat ke tingkat yang mengkhawatirkan. Itu seperti hukuman ilahi, yang dimaksudkan untuk menghancurkan semua dewa. Ini mengungkapkan makna sebenarnya dari gerakan ini dan mewujudkan konsepsi artistik dari dua kata, membunuh dewa. Pedang langit tak berujung dan pedang ilahi mengelilingi tablet batu, memancarkan ribuan sinar cahaya, menekannya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Hancurkan untukku. Yaksa tua itu langsung berubah menjadi tubuh iblis yang tak terbatas. Tubuhnya yang kurus dan kering tiba-tiba tumbuh hingga lebih dari 100 meter tingginya.
Telapak tangannya yang besar mengulurkan tangan ke monumen surgawi dengan kekuatan menopang langit. Bang! Tekanan yang tak tertandingi menyebar ke segala arah, dunia berguncang, awan-awan di langit runtuh sepenuhnya, dan gunung-gunung yang tak berujung di bumi semuanya runtuh dan tenggelam, dan asap serta debu membubung dari langit. Tubuh batu Xiao Chen menghadapi yaksa tua dengan kuat. Bum bum bum, seluruh dunia runtuh. Kebal terhadap segala jenis serangan, api pedang membakar langit. Yaksa tua itu sungguh marah. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen ternyata bisa menguasai metode Tianbei kuno, yang membuatnya merasakan tekanan besar. Yaksa Banzu, yang tingginya lebih dari 100 meter, memegang pedang raksasa yang panjangnya 60 meter di tangannya. Pedang itu seluruhnya berwarna hijau dan ada api tak berujung yang menyala di dalamnya, memenuhi langit dengan cahaya hijau yang tragis. Yaksa tua itu sangat marah, kekuatan iblisnya sangat dahsyat, tubuhnya yang besar berdiri di antara langit dan bumi, seperti dewa iblis abadi, memegang pedang besar dan menebas ke arah Xiao Chen. Tubuh batu Xiao Chen juga membesar hingga lebih dari 100 meter tingginya dalam sekejap, dan pedang di tangannya juga tumbuh dengan cepat. Dia mengabaikan api hijau yang menyala-nyala dan menebas ke depan. Dentang, pedang saling beradu, gunung dan sungai kehilangan warnanya, patung batu itu memiliki kekuatan yang tak terduga, sebanding dengan setengah leluhur. Cici. Pada saat ini, 3 pedang yang memancarkan cahaya dingin melesat keluar dari tubuh patung batu itu seperti pelangi ilahi dari langit. Cahaya yang menyilaukan itu menjadi satu-satunya antara langit dan bumi. Kau, Yaksa Banzu mundur dengan kasar. Meskipun ia bepergian melintasi ruang angkasa, 3 pelangi ilahi itu lebih cepat dari kilat. Mereka melintasi ruang dan menembak langsung ke tubuhnya. 3 gelombang darah mengalir keluar dari tubuhnya, embun, embusan, embusan. Pedang itu bahkan dapat merobek harta karun paling berharga milik sang leluhur, dan kali ini, dengan tambahan kekuatan dari patung batu, pedang itu secara alami dapat menembus tubuh sang leluhur. Yaksa Banzu berteriak kaget dan marah, merasakan sakit yang luar biasa dan sedikit rasa takut. Selama bertahun-tahun, tidak ada senjata tajam yang mampu membelah tubuh iblisnya yang tak terbatas. Dan sekarang, seekor semut kecil di matanya benar-benar menyakitinya dengan sangat buruk. Pelangi ilahi menyambar bagai kilat, dan 3 sinar cahaya terbang kembali ke tubuh patung batu dan menghilang dalam sekejap. Namun, patung batu besar itu bergegas mendekat, dan pedang batu di tangannya membelah kekosongan, memisahkan ruang, dan menebas, membelah dunia menjadi 2 dunia. Bang! Yaksa tua yang terluka parah itu menerima pukulan berat lagi, tubuhnya yang besar terpental, dan darah muncrat keluar dari mulutnya. Dia meninggalkan jejak bayangan di tempat dan segera mundur, mencoba menyesuaikan kondisinya. Namun, Xiao Chen mencoba yang terbaik hari ini, memperlihatkan kekuatannya tanpa ragu. Ia menampilkan 8 fasenya dengan kecepatan tinggi dan menggerakkan patung batu itu untuk mengejarnya tanpa henti. Dengan cara ini, meskipun menghabiskan banyak kekuatan suci, pohon suci 7 warna di tubuhnya terus-menerus mengisinya kembali. Cahaya ilahi 7 warna membubung ke angkasa, dan patung batu itu bersinar dengan cahaya cemerlang. Reptil kecil, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat penguburan. Yaksa Banzu menghilang begitu saja dan menyatu dengan seluruh dunia. Suaranya seakan-akan berasal dari 9 netherworld, dingin dan menakutkan, dan dia berkata, dunia segala sesuatu tengah muncul. Pegunungan yang hancur di bawah menghilang, dan dataran tak berujung muncul. Sungainya menderu, dan ada kota-kota di kedua sisinya. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, terbang ke langit, dan membunuh Xiao Chen.
Para pemimpinnya semuanya adalah wajah-wajah yang dikenal, Qingqing, Liu Mu, Jin Sanyi, Niu Ren, dan bahkan orang tuanya. Yaksa tua, apakah kau sudah kehabisan akal? Hatiku sekeras besi. Bagaimana ilusi seperti itu bisa mengganggu pikiranku? Xiao Chen mengarahkan pedangnya ke langit dan berteriak, tidak peduli siapapun yang datang, aku akan membunuh mereka semua. Setelah itu, dia mengayunkan pedangnya dan menebas ke arah pasukan yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke angkasa. Cahaya yang menyilaukan menerangi kehampaan, darah berceceran, dan semua orang terbunuh dalam sekejap. Haha, Yaksa Banzu tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagaimana mungkin aku bisa bersikap tak tertahankan seperti yang kau katakan? Aku akan membiarkanmu membunuh semua saudara dan temanmu sendiri, dan hidup dalam penderitaan selamanya. Suara Yaksa Banzu sangat dingin, dan dia berkata, jika semua kerabat dan teman di kedalaman ingatanmu masih hidup, sebagian dari kekuatan ilahi mereka akan dipinjam. Bahkan jika mereka dipisahkan oleh alam yang berbeda, itu tidak dapat dihindari. Kamu menghancurkan sumber ilahi mereka. Xiao Chen tidak mempercayainya. Jika memang benar, Yaksa Banzu ini sungguh mengerikan. Ini benar-benar kekuatan magis yang menantang surga. Jika kau tidak percaya padaku, maka bunuh saja mereka dan musnahkan semua kekuatan suci ini. Yaksa Banzu tertawa dan berkata, dunia semua hukum dapat berkomunikasi dengan miliaran ruang. Semua jenis keinginan dan semua jenis sumber ilahi dapat dipinjam. Kamu bohong. Kalau kamu punya cara yang tidak masuk akal seperti itu, kenapa repot-repot meminjam sumber ilahi dari surga di atas surga dan manusia di atas manusia? Karena mereka adalah semi-leluhur, dan aku tidak ingin menimbulkan masalah sebelum aku mencapai alam puncak. Tawa dingin Yaksa Banzu bergema di seluruh dunia, dan berkata, hapus sumber-sumber keilahian teman-teman dan kerabatmu dengan tanganmu sendiri. Pada saat ini, Liu Mu, Niu Ren dan orang lain di dunia luar semuanya gemetar dalam hati mereka. Tubuh mereka tampaknya semakin melemah tanpa disadari, dan mereka semua merasa amat bingung. Pada saat yang sama, di dunia kematian, di beberapa saluran yang mirip dengan sumur tulang, jejak kekuatan melonjak menuju dunia lain. Di dunia segala sesuatu, Xiao Chen sangat terkejut, karena ketika dia menghancurkan sosok-sosok itu tadi, dia benar-benar merasakan napas teman-teman dan kerabatnya. Yaksa Banzu, kamu pantas mati. Xiao Chen tidak lagi menyerang orang-orang itu, tetapi memegang pedang di tangannya dan mulai menghancurkan dunia. Kau gila, nak. Aku akan mengambil mayatmu nanti. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dengusan dingin di dunia segala makhluk, membuat orang-orang gemetar ketakutan. Itu adalah suara wanita, dan kekuatan ilahi yang terpancar darinya tidak perlu diragukan lagi. Seorang gadis mengenakan mahkota warna-warni dan diselimuti awan warna-warni muncul. Dengan ketukan ringan jari-jarinya yang ramping seperti batu giok, langit tiba-tiba hancur. Jika kau ingin bersekongkol melawanku, kau harus membayar harga yang sesuai. Ah! Yaksa Banzu menjerit, tubuhnya babak belur. Dia menunjukkan ekspresi luar biasa dan berkata, Raja yang berkuasa. Qingqing, Xiao Chen berteriak. Namun, bayangan wanita itu telah hancur, itu tidak lebih dari sekedar gumpalan kekuatan ilahiyahnya. Sang leluhur setengah yaksa terkejut dan geram. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam benak Xiao Chen, ada seorang pria kuat di alam setengah leluhur, dengan kemampuan luar biasa, yang benar-benar mengandalkan secercah kekuatan dewa untuk melukainya. Haha, Xiao Chen tertawa, tidak tahu apakah dia gembira, sedih, atau marah, dan berkata, Yaksa tua, kau benar-benar menembak kakimu sendiri.
Dia menyerbu dengan pedang batu di tangannya, dan kali ini dia sepenuhnya mengunci Yaksa Bansu, dan pertempuran dimulai lagi. Gaya membunuh dewa, gaya runtuh, kekacauan terbalik, gaya penekan setan. Keempat petarung tangan bebas yang hebat menyerang tanpa henti, pedang batu di tangan mereka menebas secara horizontal dan vertikal, dan tiga pedang perang melonjak seperti pelangi ilahi. Monumen langit empat sisi itu benar-benar menampakkan diri, menghantam yaksa tua itu begitu keras hingga ia membengkokkan pinggangnya. Pedang batu di tangannya bahkan menggoyangkannya dari waktu ke waktu, dan tiga pelangi ilahi meninggalkan untaian darah di tubuhnya dari waktu ke waktu. Ini adalah kompetisi sesungguhnya yang menggunakan kekuatan keras, tanpa gerakan yang salah. Pada titik ini, gerakan apapun tidak ada gunanya, yang ada hanya kekuatan yang merupakan kebenaran pahit. Yaksa Bansu terluka parah oleh mayat jahat yang menghabiskan 30% energinya. Pada saat ini, dia ingin melawan tetapi tidak mampu. Bang! Yaksa Bansu dibanting ke bawah tanah oleh Xiao Chen. Dataran itu runtuh dan retakan besar menyebar sejauh ratusan mil, dan ngarai besar pun tercipta. Cahaya pedang, itu menyilaukan. Xiao Chen mengejarnya dan membunuh hingga masuk ke kedalaman bumi. Gelombang panas bergulung-gulung menyerbu, dan Yaksa Bansu terlempar ke magma. Namun suhu yang menyengat itu sama sekali tidak dapat melukai Bansu, dan pukulannya jauh lebih lemah dibandingkan pukulan berat Xiao Chen. Seluruh tubuh Yaksa Bansu terbakar dan dia gemetar karena marah. Sungguh memalukan baginya untuk ditindas oleh makhluk tertinggi. Suara gemuruh itu tak ada habisnya, dan yaksa tua itu menyerbu dari dalam tanah dengan magma yang tak ada habisnya, bertabrakan hebat dengan Xiao Chen. Ledakan, dengan suara yang memekakkan telinga, dunia hancur berkeping-keping. Xiao Chen dan Old Yaksa meninggalkan ruang misterius ini dan muncul di atas laut terlarang berwarna emas. Dengan suara keras, sebuah monumen langit turun untuk menekan yaksa tua itu, dan yaksa tua itu memuntahkan darah. Darah dewa setengah leluhur mewarnai langit menjadi merah. Apakah ini benar? Apa yang kulihat? Yaksa Bansu sedang dikalahkan. Para dewa menjadi gempar. Keduanya menghilang untuk waktu yang lama, dan ketika mereka keluar lagi, mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Para dewa sedang mendidih. Sungguh tak masuk akal dan sulit dipercaya. Orang laki-laki kuat di alam manusia tertinggi tega menghajar seorang setengah leluhur hingga muntah darah dan bergegas keluar dari kapal sang raja. Bang bang bang. Yaksa Bansu menderita luka-luka berulang kali dan dipukul 5 atau 6 kali oleh pedang batu besar. Dia terpental sejauh lebih dari 10 mil, dengan darah muncrat keluar dari mulutnya. Benarkah Bansu telah dikalahkan? Para dewa yang menyaksikan pertempuran itu merasa sangat terkejut. Angin bertiup kencang saat keempat teknik tangan bebas yang hebat yakni membunuh dewa, menekan setan, runtuh dan pemberontakan digunakan secara bersamaan. Boom! Ombak besar menerjang dari arah laut terlarang. Yaksa tua itu terlempar ke lautan kemasan, dan Xiao Chen mengikutinya seperti bayangan. Laut bergelora dengan ombak, dan kedua lelaki itu bertarung tanpa henti di dunia bawah laut. Ombak bergulung-gulung, guntur menggelegar, dan kedua lelaki itu kembali melayang ke langit. 3 pelangi dewa meninggalkan 3 luka mengerikan di tubuh yaksa tua itu. Itu, pedang. Raja Kerangka yang menyaksikan pertempuran itu sangat terkejut ketika 2 lampu hijau pucat keluar dari rongga matanya. Bagaimana dia bisa mengayunkan pedangnya dan mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan? Sura Bansu juga memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Orang-orang di luar dunia manusia dan orang-orang di luar surga saling memandang. Mereka merasa ada masalah. Raja Kerangka dan Sura Bansu tampaknya siap bergerak. Ini bukan pertanda baik.
Rambut Hong Yaksa Banzu menjadi acak-acakan dan sekali lagi diayunkan mundur oleh 4 serangan tangan bebas besar Xiao Chen, dan terus-menerus batuk darah. Pedang ilahi yang menyerupai pelangi itu meninggalkan 3 lubang darah transparan di tubuhnya. Pertarungan antara keduanya begitu dahsyat hingga bumi berguncang dan langit pun berguncang. Ratusan pulau di tepi laut terlarang hancur total oleh fluktuasi energi yang mengerikan tersebut. Dan banyak gunung suci dan urat peri di laut juga ditumbuk menjadi bubuk. Aura pembunuh melesat ke langit dan semburan energi menyapu seluruh dunia. Bang bang bang. Tepat saat Xiao Chen hendak menghabisi yaksa tua itu dengan pedang batunya, dia melesat dengan kecepatan yang amat tinggi dan menamparkan tubuh yaksa leluhur setengah itu dengan 4 tamparan keras berturut-turut. Itu bukan kekuatan telapak tangan biasa, melainkan tekanan dari keempat sisi monumen surgawi yang secara langsung menyebabkan tulang dada yaksa tua itu patah sambil mengeluarkan suara. Ia terlempar sejauh lebih dari 20 mil dan langsung menghantam sebuah pulau besar dan menenggelamkannya. Berhenti. Tian Waitian bergegas ke medan perang dan berteriak pada mereka berdua. Pada saat yang sama, orang luar itu juga mengikuti dan memisahkan kedua orang itu. Berhentilah bertengkar, kita akhiri saja di titik ini. Xiao Chen sangat bingung, dan diam-diam mengirim pesan, bertanya, mengapa kedua senior itu mencoba menghentikan kita. Bahkan jika aku tidak bisa menghajarnya sampai mati, setidaknya aku bisa menimbulkan kerusakan yang tak terbayangkan padanya. Titik petik 2. Jangan bertarung terlalu keras. Tian Waitian mengirim pesan, kemampuanmu dalam menggunakan pedang telah membuat Raja Kerangka dan leluhur setengah sura cemburu. Mereka mungkin ingin merebut harta karun itu dan mencari tahu alasannya. Selain itu, aku tidak tahu apakah ada leluhur setengah lainnya yang diam-diam mengincar kita. Selama proses ini, yaksa setengah leluhur memiliki ekspresi yang sangat dingin, dan dia tidak berniat untuk terus menyerang. Dia sekarang terluka parah. Di kejauhan, semua penonton gempar. Demikianlah hasilnya. Yaksa Banzu kalah telak dan, tak diragukan lagi, kalah telak. Benar-benar kehilangan muka. Hehe, Sura Banzu tersenyum, melangkah maju di kehampaan dan berkata, aku tadi kurang berpandangan. Kalau tidak salah, 20 atau lebih pedang batu yang disisipkan pada Patun. G batu ini berasal dari asal yang sama dengan 3 pedang perang, kan? Xiao Chen tidak mengatakan apapun, menatapnya dengan dingin. Tian Waitian mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu, Sura Banzu? Apakah kau ingin merebut pedang itu? Tidak, mengapa aku harus melakukan itu? Sura Banzu tersenyum dan berkata, aku baru saja melihat bahwa makhluk kecil ini memiliki kekuatan sihir yang luar biasa, dan aku ingin sekali beradu tanding dengannya. Kamu sungguh tidak tahu malu. Tian Waitian langsung berubah menjadi bermusuhan, dia tahu bahwa pihak lain ingin merebut pedang itu. Pada saat ini, Raja Kerangka juga melangkah maju dan berkata dengan senyum ramah, sungguh menakjubkan bahwa Anda dapat mengendalikan patung batu untuk bersaing dengan leluhur setengah. Saya benar-benar kagum dengan ini dan ingin mengalaminya sendiri. Tian Waitian dan Ren Wairen tahu ada sesuatu yang salah sekilas. Kompetisinya palsu, dan perebutan pedang itu nyata. Binatang kecil seputih salju itu membuka surganya yang hilang dan terbang di udara, tetapi dihalangi oleh Yaksa Banzu yang baru saja mengalami pertempuran hebat. Baiklah, karena kalian berdua ingin bertanding denganku, aku akan menemani kalian sampai akhir. Xiao Chen masih tidak takut. Dengan suara, klang, dia mencabut lagi pedang batu dari tubuhnya. 2 pedang batu di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tak jauh dari situ, Yaksa Banzu yang terluka parah merasakan firasat buruk di hatinya.
Pada saat ini dia sangat ragu apakah Xiao Chen juga bisa menggerakkan lebih dari 20 pedang batu. Itu akan buruk. Haha, pahlawan muncul dari masa muda. Raja Kerangka mengangkat ibu jarinya dan menertawakan Xiao Chen. Meskipun Surabanzu juga tersenyum, dia tampak seperti sedang menggertakkan giginya. Dia berkata, "Kalau begitu, aku akan belajar darimu." Bab 444, Kelainan. Kamu baru saja mengalami pertempuran hebat dan sekarang perlahan pulih. Aku akan menunggumu di sini. Surabanzu memiliki lengan panjang yang berkibar tertiup angin dan rambut merahnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti abadi, tanpa jejak roh jahat klan Asura. Dia tampak baik dan tampak seperti orang dari dunia lain, berdiri dengan tenang di atas laut terlarang. Di langit yang jauh, para dewa mengangguk diam-diam. Xiao Chen mencibir dalam hatinya. Sura tua ini sungguh munafik. Dia jelas memiliki niat membunuh dan ingin mencuri harta karun itu, tetapi dia bertindak seperti seorang pertapa. Swoosh! Bayangannya pecah di udara. Xiao Chen menggunakan kekuatan sihir dunia 8 fase secara ekstrim, melakukan perjalanan melalui 8 dunia, dan kecepatannya mencapai level tertinggi dalam sejarah. Gaya pembunuh dewa, boom, gaya keruntuhan, gaya penekan iblis, dan gaya pemberontakan, keempat gaya utama diluncurkan dengan liar. Tanpa peringatan apapun, Xiao Chen melancarkan serangan yang sangat dahsyat. Prasasti langit berkeempat sisi itu tampak terbang dari luar angkasa, dan bayangannya yang menjulang tinggi menekan ke bawah, dan seluruh alam semesta tampak berguncang. Bang 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 bang, keempat monumen langit raksasa itu, bagaikan jutaan gunung iblis, runtuh pada saat yang bersamaan. Mereka tiba-tiba muncul dengan kekuatan yang tak terhentikan, menghancurkan waktu dan ruang, dan semuanya menimpa tubuh Surabanzu. Surabanzu terpental di tempat, menyemburkan darah dari mulutnya, dan terpental sejauh lebih dari 10 mil. Sudah kubilang jangan berpura-pura. Xiao Chen mengikutinya seperti bayangan, dan saat keempat gerakan tangan bebas hebat dilancarkan, dia menghunus 2 pedang batu dengan kuat dan menebas ke arah Sura tua yang berdarah. 2 pedang batu besar diayunkan, angin kencang, langit berguncang, dan keduanya pun jatuh. Ledakan, Surabanzu tercengang oleh keempat petarung hebat itu. Meskipun dia bereaksi cepat dan menghindar melalui ruang pada saat pertama, salah satu pedang tetap mengenai punggungnya dengan keras. Embun, darah menyembur keluar lagi dari mulut Sura tua itu. Kali ini pukulannya tidak jauh lebih ringan dari pukulan keempat petarung tangan bebas yang hebat, dan mematahkan 2 tulang dadanya. Pelangi dewa menerobos udara dengan suara mendesis, dan 3 sinar cahaya dewa menghantam bumi seperti komet dari luar angkasa, menghancurkan ruang dan menyerang Sura tua. Sinar cahaya terang seperti itu mencapai kecepatan ekstrim dan tidak dapat dihindari sama sekali. Puff puff puff. Surabanzu mengerang lagi, dan 3 lubang berdarah muncul di antara dada dan perutnya. Dengan kilatan cahaya pelangi, ketiga pedang itu terbang kembali ke tubuh patung batu dan menghilang. Semua orang benar-benar tercengang. Sura tua yang berhasil menstabilkan tubuhnya hampir murka. Tepat pada saat sesingkat itu, dia telah menderita serangkaian pukulan hebat dan hampir pingsan. Ini keterlaluan dan sungguh memalukan. Matanya bagaikan 2 bola api neraka, membakar 2 berkas cahaya yang mengerikan. Raungan, Surabanzu meraung ke langit, rambut merahnya berkibar di udara, tubuhnya membengkak dengan cepat, dan dalam sekejap ia berdiri tegak, berubah menjadi raksasa setinggi ratusan meter, seperti dewa iblis kuno. Dia tidak mempertanyakan mengapa Xiao Chen melancarkan serangan mendadak. Seorang laki-laki kuat di levelnya memiliki daya spiritual yang amat kuat. Jika lawannya tidak terlalu cepat,
dia tidak akan bisa melukainya meskipun dia melancarkan serangan tiba-tiba. Sura tua sangat marah. Dia merobek ruang seperti kunpeng raksasa dan mengulurkan cakarnya yang besar untuk menangkap Xiao Chen. Haha, Tian Waitian tertawa dan berkata, teruslah berpura-pura, teruslah berpura-pura. Teruslah berpura-pura, teruslah berpura-pura. Perang dimulai dengan cara yang sangat mengejutkan. Patung batu itu muncul entah dari mana dan berperang melawan Surabansu. Pohon suci berwarna-warni itu terus-menerus memberikan kekuatan pada Xiao Chen, sehingga dia bisa mengendalikan tubuh tempur ini sesuka hatinya. Sura tua itu berdiri tegak, dan dengan setiap gerakan tangan dan kakinya, angin dan awan di atas lautan luas berubah, dan awan-awan jahat bergulung dan berputar di sekelilingnya. Boom! Sungai merah darah yang panjang tiba-tiba muncul, mengalir deras tanpa henti, menyapu ke arah Xiao Chen, membentang ribuan kaki. Ya Tuhan, itu rambut merah darah Yaksa Bansu. Para dewa berseru, rambut berdarah sepanjang 3.000 kaki. Rambut merah sura tua itu tiba-tiba tumbuh dan berubah menjadi sungai panjang berwarna merah darah, membentang di langit di atas laut terlarang. Ia memusnahkan kehampaan, menyapu ke segala arah, dan menyapu Xiao Chen. Dunia ternoda darah, dan rambut merahnya merobek langit. Suara energi pedang menggetarkan langit, dan cahayanya menembus awan. Dua pedang batu di tangan Xiao Chen menebas secara horizontal dan vertikal, menimbulkan suara mendengung dan memotong sungai darah yang panjang. Rambut merah muncul, dan 30.000 helai rambut berubah menjadi 30.000 ular piton berbisa setebal tangki air, yang melilit patung batu itu. Raungan naga bergema di langit dan bumi, seolah datangnya dari langit. Cahaya ilahi 7 warna muncul dari patung batu itu. 7 hantu naga leluhur berputar-putar dan menari, menghancurkan 30.000 ular piton berbisa hingga berkeping-keping. Rambut berguguran di seluruh langit, dan sebagian besar rambut merah sura tua itu tercabik-cabik. Lautan keemasan itu mendidih, dan dari kedalaman laut yang jauh terdengar ledakan raungan naga. Kapal naga leluhur merasakan nafas pohon suci dan benar-benar melaju di atas angin dan ombak. Ini mengejutkan semua orang. Namun, 7 bayangan naga yang dipancarkan oleh pohon suci berwarna-warni itu perlahan memudar, dan kapal naga leluhur berhenti puluhan mil jauhnya dan tidak lagi bergerak maju. Wajah Surabansu tampak sangat jelek. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, tubuhnya yang seperti gunung dipenuhi aura pembunuh. Itulah dunia Sura, semua orang berseru di langit yang jauh. Di belakang Surabansu, dunia ilusi berwarna merah darah muncul, seperti tembok tinggi tak berujung, mengikutinya saat ia bergerak maju. Xiao Chen menyerbu maju dengan pedang di tangan, dan pedang batu itu langsung menghantam Surabansu. Klang! Dunia berdarah di belakang sura tua itu seakan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, menyebabkan pedang batu itu keluar jalur, melewati Surabansu, terseret ke dalam dunia berdarah itu, dan direnggut dari tangan Xiao Chen. Jangan sampai kau terjebak dalam dunia yang berdarah-darah. Tian Waitian mengingatkan dari belakang. Xiao Chen mundur dengan cepat, tetapi Surabansu tidak terburu-buru maupun lambat, dan mengikuti perlahan dari belakang dengan ekspresi yang sangat dingin. Ini, Xiao Chen terkejut dan mengayunkan pedangnya lagi, tetapi pedang batu itu masih ditelan oleh kekuatan berdarah. Pedang batu kedua tertancap jauh di alam Sura. Dalam sejarah klan Sura, terdapat 4 atau 5 leluhur setengah, namun sayang mereka tidak muncul pada era yang sama dan semuanya telah meninggal di masa lampau. Namun, darah mereka diawetkan, dan generasi berikutnya memurnikannya menjadi alam Sura berdarah. Karena memiliki kekuatan ilahi yang sangat besar, dia dapat sebentar menampilkan kekuatan ilahi dari 2,5 leluhur selama perang besar.
Namun, alam Suradarah juga memiliki kekurangan, tidak dapat menyerang secara aktif dan hanya dapat bertahan secara pasif. Setelah mendengar pesan dari Tian Waitian, Xiao Chen harus mundur. Kekuatan 2,5 leluhur itu begitu kuat. Sura Banzu mendengus dingin, masih melanjutkan dengan tenang, tanpa rasa takut. Bang! Melihat Xiao Chen diikat, Sura tua tiba-tiba mengambil tindakan, dan pedang Sura menyapu langit untuk membunuhnya. Dang! Pedang Sura berwarna merah darah meninggalkan bekas pedang di patung batu itu. Sura tua segera mengikutinya. Tiba-tiba, bayangan darah muncul di dunia berdarah, mewarnai langit menjadi merah, mewarnai penglihatan para dewa menjadi merah, dan menerkam Xiao Chen. Serangan mendadak itu bahkan mengejutkan Tian Waitian dan Ren Wairen. Mereka tidak pernah tahu bahwa di dunia berdarah ini, ada roh darah yang kekuatannya seperti setengah leluhur. Meskipun Xiao Chen terbang mundur, roh darah masih menerkam patung batu itu. Semburan asap hijau mengepul, dan cahaya roh darah meredup drastis. Namun patung batu itu justru terkorosi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan bagian dadanya penuh dengan lubang dan bolong. Suara surgawi yang besar muncul, dan Xiao Chen menggunakan suara surgawi, Om, dan Duh, untuk menghancurkan roh darah, yang sebanding dengan setengah leluhur. Roh darah sebenarnya mengembun di dunia Sura yang berdarah dan mampu secara aktif menyerang dan membunuh. Ini tentu saja bukan kabar baik. Kekuatan gabungan dari 2,5 leluhur bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Sang leluhur setengah Sura melangkah maju perlahan dalam kehampaan. Roh darah berada di dunia Sura di belakangnya, siap menerkam dan membunuh kapan saja. Xiao Chen terus mundur seolah-olah dia menghadapi musuh yang tangguh. Di langit yang jauh, Raja Kerangka tertawa dan berkata kepada Kaisar Sura di sampingnya, leluhurmu semakin kuat. Sepertinya Xiao Chen tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sebaiknya kau pimpin beberapa orang untuk mulai membereskan situasi. Kaisar Sura di sebelahnya memiliki wajah penuh kerutan dan tampak jauh lebih tua daripada leluhur setengah Sura. Dia tercengang saat mendengar ini dan berkata, leluhur, apa maksudmu? Raja Kerangka menatap Kaisar Sura sambil tersenyum tipis dan berkata, si kecil, namamu Leng Hanbing, kan? Aku ingat kamu lahir di zaman kuno. Kamu adalah seorang jenius di era itu, meninggalkan semua rekanmu jauh di belakang. Sungguh menakjubkan. Saya malu. Saya tidak layak disebut jenius. Saya telah mandek di alam cedi selama ribuan tahun, dan sulit bagi saya untuk membuat kemajuan. Leng Hanbing tua itu hanya tinggal kulit dan tulang, dengan hanya beberapa lusin rambut tipis di kepalanya, tetapi dipuji oleh seorang leluhur setengah membuat seorang antik tua seperti dia merasa sedikit bangga. Hanbing, bawa para pemimpin sukumu dan bergabunglah dengan suku Yaksa untuk mencekik semua orang itu. Raja Kerangka menunjuk ke arah Jin Sanyei, Niuren dan yang lainnya dan berkata, aku juga akan memberitahu orang-orang di sukuku untuk mengambil tindakan, dan aku akan pergi membantu leluhurmu untuk menghadapi Xiao Chen. Leluhur, ini bukan ide yang bagus. Jika Anda tiba-tiba mengirim pembunuh, Tian Waitian dan Ren Wairen tidak akan tinggal diam. Leng Hanbing tampak malu. Raja Kerangka tersenyum dan berkata, kalau begitu, carilah cara untuk mengacaukan situasi ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membantu leluhurmu. Oke, Leng Hanbing setuju. Hanya dalam waktu setengah seperempat jam, laut terlarang menjadi kacau. Banyak orang tidak tahu mengapa keributan seperti itu terjadi. Pedang berkelebat, dan teriakan pembunuhan mengguncang langit. Pada saat ini, Raja Kerangka bergerak. Dia melintasi langit seperti cahaya putih dan menyambar pedang batu dari tangan Xiao Chen.
Pada saat ini, Xiao Chen sedang terjerat oleh roh darah dan sura Banzu, dan sama sekali tidak siap. Meskipun Sayaksa Banzu terluka parah, dia tidak mau ketinggalan. Dia menerobos kekosongan dan bergegas mendekat, memanfaatkan kekacauan itu untuk merebut pedang batu lainnya dari tangan Xiao Chen. Tidak tahu malu, Tian Wei Tian dan Ren Wei Ren San. Gat marah dan mereka semua bergegas untuk melawan dua leluhur setengah yang menyerang mereka. Ledakan, kehampaan hancur, dan gerbang ruang angkasa pun muncul. Sebuah bayangan kabur muncul dan malaikat suci menampakkan diri. Dengan kekuatan ilahi yang agung, dia mencabut pedang batu lainnya dari tubuh Xiao Chen dan mengambilnya ke tangannya. Laut terlarang benar-benar kacau. Tujuan Banzu sangat jelas, merebut pedang itu dengan cara apapun. Semua dewa terkejut dan mundur. Perkelahian antar semi-leluhur. Perang juga telah pecah di sisi lain. Tampaknya para kaisar dari berbagai suku memimpin orang-orang untuk mengepung dan membunuh. Dan situasi di sisi lain bahkan lebih serius. Dipimpin oleh Leng Hanbing, banyak tokoh berkumpul di sekitar Jin Sanyi, Huo Niao dan lainnya. 5 kaisar klan Sura keluar bersama-sama, 4 kaisar klan Yaksa berkumpul bersama, dan ada juga kaisar klan Skeleton. Xiao Chen memiliki patung batu untuk melindunginya, jadi dia tidak akan mati untuk saat ini, tetapi teman-temannya mungkin akan musnah. Pemimpinnya adalah jenius nomor 1 di zaman kuno, Leng Hanbing, yang dikenal sebagai nomor 1 di antara para master tingkat kaisar. Semua orang menyadari bahwa ini akan menjadi pembantaian. Hehe, aku Leng Hanbing yang tua. Kaisar Sura Leng Hanbing, secercah cahaya muncul di wajah tuanya dengan kerutan seperti kulit jeruk. Setelah sekian tahun mengasingkan diri, masih ada orang yang mengingatnya. Jenius nomor 1 tahun itu, nomor 1 di antara para master tingkat kaisar. Semua orang terkejut mendengar dia mengakuinya. Dia benar-benar seorang jenius dari zaman kuno. Dia benar-benar kaisar nomor 1. Ya, nomor 1. Mendengar komentar seperti itu dari para dewa, Leng Hanbing merasa terhibur dalam hatinya, dan memutar-mutar beberapa kumisnya sambil tersenyum. Hahaha, babi. Pada saat ini, Buddha hidup Jigong tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya, tertawa keras, dan tiba-tiba menunjuk Leng Hanbing di antara kerumunan, dan mengucapkan kata, babi. Leng Hanbing yang tadinya tersenyum puas, tiba-tiba ekspresinya membeku dan langsung berubah menjadi babi gemuk besar. Kaisar pertama yang tragis itu hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun lamanya, dia hanya muncul 2 kali, tetapi di kedua kesempatan itu dia menitikkan air mata di medan perang. Para dewa gempar, dan sekutu Leng Hanbing semuanya tercengang. Hahaha, babi. Babi. Biksu Buddha Jigong yang ceroboh itu tertawa terus-menerus dan menunjuk sekelompok kaisar. Tragedi sedang terjadi. Satu demi satu, kaisar yang gemuk dan bertelinga besar terus bermunculan di langit. Di medan perang yang lain, Xiao Chen tiba-tiba mencabut pedang batu miliknya dan terus melemparkannya ke arah para semi-leluhur. Melihat hal itu, Yaksa Banzu langsung berkeringat dingin dan berteriak, "Tidak, jangan ambil ini." Pada saat ini, pedang batu yang belum ditarik Xiao Chen tiba-tiba bersinar terang dan terbang dengan sendirinya.